DPR segera mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Rencana pengesahan RUU KUHAP ini dilakukan di tengah pro kontra yang muncul terhadap sejumlah pasal. Perubahan dalam undang-undang tersebut dinilai memuat pasal-pasal bersifat karet dan berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan wewenang. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiallah Ilyas bilang, pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara transparan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Komisi 3 DPR juga telah berdiskusi dengan para ahli, termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Pembahasan KUHAP ini bukan waktu yang pendek ya. Ini sudah panjang, sudah hampir 1 tahun. Kita sangat terbuka DPR ini, terutama di Komisi 3. Akademisi kita undang, praktisi hukum kita undang, hampir semua yang kita undang. Tidak ada yang kita tidak undang. Kita minta masukannya. Coba tolong dilihat di hasil yang sudah yang besok akan disahkan. Lebih banyak masukan dari masyarakat. Salah satu yang disorot Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR adalah terkait mekanisme penangkapan dan penahanan. Menurut ICJR, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mekanisme ini. Selain itu, ICJR juga mengkritisi soal penyadapan dan penggeledahan yang tak diatur dengan batasan dan syarat yang jelas dalam RUU KUHAP. ICJR dan juga teman-teman koalisi, kita melihat yang paling utama adalah dari RUU KUHAP ini isu soal penangkapan penahanan. Karena itu yang ingin kita dorong berubah dari sistem yang sekarang gitu ya. Tapi setelah kita mencermati kembali, khususnya isu-isu bab penahanan dan juga mekanisme penangkapan itu secara alur nggak berubah. Jadi mekanismenya sama seperti sekarang, polisi, penuntut umum, jaksa juga bisa tetap menahan dan melakukan penangkapan tanpa ada mekanisme check and balance dari hakim, dari pengadilan. Proses yang selama ini penangkapan penahanan itu kan sangat banyak penyalahgunaan ya, banyak abuse yang itu salah satunya disebabkan karena nggak ada check and balance itu di awal. Jadi ada kondisi-kondisi yang tadi adalah sangat mendesak dalam pelaksanaan upaya paksa, geledah sita, blokir, sadap, bahkan penyadapan itu belum diatur undang-undangnya, jadi undang-undangnya imaginary berdasarkan undang-undang, tapi udah dikasih kewenangan dulu penyidiknya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHAP menyoroti 9 poin dalam RUU KUHAP yang rencananya akan segera disahkan DPR. Di antaranya, tak ada jaminan akuntabilitas pelaporan, minim pengawasan yudisial, upaya paksa tanpa ukuran yang jelas, sidang elektronik tanpa mekanisme akuntabel, investigasi khusus tanpa kontrol, hak korban dan kelompok rentan belum operasional, standar pembuktian yang tidak jelas, ketidakberimbangan dalam proses peradilan pidana, dan konsep restoratif justice disamakan dengan diversi. Di Indonesia, KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan acuan prosedur bagi aparat penegak hukum ketika menjalankan fungsinya. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan. KUHAP juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk pihak yang bersengketa seperti korban dan tersangka, juga saksi dan aparat penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah poin yang terkandung dalam pasal di RUU KUHAP mengundang pro kontra. Beberapa pasal disorot karena dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang hingga batasan dan syarat yang kurang jelas. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Arief Maulana. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas, menurut Anda pasal mana saja di RUU KUHAP yang kontroversial, yang hari ini kabarnya akan disahkan dalam paripurna? Ya, saya pikir ketika kita melihat RKUHAP ya yang akan disahkan hari ini, kami berpandangan bahwa masih terdapat berbagai ketentuan di dalamnya yang bermasalah, yang ini buruk kalau kemudian dipaksakan untuk disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Misalkan ya, pasal-pasal mengenai soal pelaporan, gitu ya. Jadi pelaporan ini bisa saja nanti diabaikan oleh kepolisian, dan ini banyak terjadi di kasus-kasus kekerasan seksual. Ketika kemudian tidak ada mekanisme komplain yang efektif, dan selama ini prakteknya kan kalau ada laporan tidak ditindaklanjuti itu diminta lapor ke atasan. Itu terjadi selama ini.
dan tidak efektif, dan banyak undue delay atau proses hukum yang mandek di kepolisian bahkan hilang begitu ya. Dan ini masih dipertahankan. Belum lagi kemudian pasal-pasal terkait dengan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan yang itu tanpa kontrol sehingga membuka ruang abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara khususnya kepolisian. Yang menarik juga ada pasal soal restoratif justice, itu bisa dilakukan di tahapan penyelidikan yang mana tindak pidananya saja belum ada ya. Dan soal bagaimana polisi hari ini akan diberikan posisi sebagai penyidik utama yang akan menjadikan polisi superpower. Dan ini menarik kalau kita bicara pasal ini bertentangan dengan semangat untuk mendorong reformasi kepolisian, di mana kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir polisi ini disorot karena banyak melakukan praktek-praktek abuse of power seperti kriminalisasi, penyiksaan, ya ada rekayasa kasus, bahkan juga penyalahgunaan kewenangan yang lain, yang itu sebetulnya kalau kita cek problemnya ada di soal pengawasan. Ya, bagaimana KUHAP existing atau KUHAP yang hari ini berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu banyak membuka celah diskresi atau subjektivitas penyidik sehingga kemudian rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Di dalam RKUHP yang baru ini bukannya kemudian itu diperbaiki, tapi bahkan justru dibuka ruangnya lebih lebar lagi untuk kemudian subjektivitas penyidik dengan alasan mendesak atau diskresional, itu berdasarkan subjektivitas penyidik melakukan upaya paksa itu bisa tanpa izin pengadilan, dan saya kira ini sangat berbahaya ya. Masih ada hal-hal kontroversial yang terjadi di yang terdapat di RUU KUHP ini. Pasal-pasal kontroversial yang ada. Belum lagi kalau kita bicara soal proses, Mas. Sampai dengan hari ini ketika undang-undang ini mau disahkan, tidak ada dokumen resmi yang dibuka oleh DPR RI dan bisa diakses oleh publik. Jadi kita ini diberikan janji-janji manis ya. Tetapi seperti kucing dalam karung, kita tidak tahu apa isinya dan bagaimana nanti ke depan mengatur, sehingga ini rawan sekali dan juga rentan ya ke depan proses legislasi yang tidak transparan, tidak akuntabel seperti ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Oke, Mas Arief, masih tidak transparan kalau menurut Anda. Tapi sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya ingin disclaimer sedikit bahwa kami sudah mengundang Komisi 3 DPR RI untuk juga berdiskusi dan berdialog bersama kita, tapi memang masih menunggu jawaban untuk bisa hadir di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Mas, tadi Anda sudah berbicara terkait dengan beberapa pasal. Salah satunya yang kita sorot juga adalah terkait dengan ini pada pasal 5 RUU KUHP yang mengatakan bahwa penangkapan bisa dilakukan pada saat penyelidikan yang belum terbukti ada tindak pidana atau ada atau tidak di situ. Menurut Anda ini berbahaya ke bagi penegakan hukum? Ada pasal mengenai hal tersebut ya. Jadi dalam tahap penyelidikan, dalam proses hukum itu hulunya memang penyelidikan. Ada laporan, ada pengaduan dari masyarakat atau ada inisiatif dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Di situ tujuannya adalah mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Tapi kemudian di dalam penyelidikan itu sudah diberikan kewenangan untuk melakukan restoratif justice, di mana mestinya ada korban, ada pelaku. Ini tindak pidana aja belum ada, bagaimana kita bisa mengkategorikan siapa korban, siapa pelaku? Ini jelas keliru secara konseptual. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tahapan penyelidikan, bahkan di dalam RKUHP ini, penyelidik kepolisian gitu ya bisa diberikan kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, dan upaya paksa yang lain, termasuk salah satu teknik investigasinya juga adalah undercover buy. Jadi seolah-olah pembelian terselubung dalam kasus narkotika ini banyak digunakan, dan ini rentan sekali disalahgunakan. Jadi bisa semacam membuat tindak pidana. Jadi bukan membongkar tindak pidana, tapi merekayasa tindak pidana. Itu sangat dimungkinkan, dan ini saya kira menjadi pertanyaan besar terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilannya ketika kemudian di tahap penyelidikan sudah diberikan kewenangan sebesar itu. Dan ini sangat berbahaya. Mas Arief, ini berbicara soal rentan disalahgunakan juga, ada salah satu pasal juga yang diprotes dan viral kemarin.
bahwa terkait dengan pasal yang mengatur soal penyadapan, di mana saya catat dari protes tersebut semua bisa kena geledah, sita, sadap, blokir menurut subjektivitas aparat tanpa izin hakim. Menurut Anda seperti itu? Betul, Mas. Masih diatur pasal mengenai hal tersebut dan nanti siang akan disahkan oleh DPR RI. Dan tentu ini akan sangat mendegradasi ya perlindungan hak warga negara, hak asasi manusia, tersangka, ya siapapun dari kita yang kemudian berhadapan dengan kasus hukum bisa digeledah, disita, ya. Jadi kita warga sipil bisa disadap tanpa diminta izin gitu, Mas? Ya, hanya dengan alasan mendesak dan itu didasarkan pada subjektivitas penyidik, sehingga tidak ada indikator yang bisa kemudian mengontrol, menguji apakah proses upaya paksa tersebut untuk kepentingan keadilan atau untuk kepentingan yang lainnya, misalkan kepentingan kekuasaan, kepentingan politik dan lain sebagainya. Oke, Mas, apa yang akan dilakukan Koalisi Sipil Masyarakat atau YLBHI jika pada akhirnya hari ini katanya sudah dikoreksi oleh Komisi 3 terkait dengan KUHAP tersebut yang akan disahkan, tapi kalau misalkan masih ada pasal-pasal kontroversial, apa yang akan dilakukan? Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan ya DPR RI dan juga pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam membahas RKUHP karena ini momentum penting yang tidak datang dua kali untuk kemudian merevisi hukum acara pidana kita. Kita punya ekspektasi, kita punya harapan bahwa RKUHP itu lebih baik. Oleh karenanya kita mendesak pasal-pasalnya harus berkualitas dong, sejalan dengan semangat pelindungan warga negara, ya berdasarkan standar hak asasi manusia begitu. Tapi yang terjadi justru masih banyak permasalahan, bukan hanya dari sisi substansi, karena dari sisi substansi sebetulnya sudah bisa ditebak dan ini konsekuensi logis dari proses penyusunan RKUHP yang berantakan ya, yang bisa kita bilang ini ya tidak beda dengan legislasi ugal-ugalan sebelumnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Minerba, KPK dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita beberapa waktu terakhir itu mendesak kepada Presiden untuk turun tangan karena DPR nampaknya sudah tutup mata, tutup telinga, mereka kebut saja proses RKUHP ini. Kita minta kepada Presiden untuk menghentikan ya pembahasan RKUHP. Jangan sampai ini disahkan di tingkat 2 atau di paripurna. Dan ada presidennya ketika saat pembahasan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dilakukan di tahun 2002. Ya, Presiden Jokowi menghentikan prosesnya. Ya, meskipun sudah tinggal dibawa ke paripurna karena memang tuntutan dan juga masukan dari masyarakat bahwa RKUHP ini RKUHP saat itu masih sangat bermasalah. Dan saya kira ini bisa dijadikan presiden dan rujukan Presiden untuk menghentikan proses pengesahan RKUHP pada siang hari ini. Dan saya pikir ini pertaruhan masa depan penegakan hukum di Indonesia ketika kemudian dipaksakan RKUHP yang masih buruk, masih menyimpan banyak persoalan di dalamnya, itu kemudian tetap disahkan oleh DPR RI. Oke, Mas Arief, sedikit konfirmasi saja. Berarti kemarin pada saat pembahasan ini di DPR, YLBHI menjadi salah satu yang diminta pendapatnya terkait dengan KUHP ini, tapi merasa bahwa sampai saat ini tidak diindahkan apa yang disampaikan oleh YLBHI tersebut. Begitu ya? Iya, betul Mas. Kami memang diundang. Ya, diundang sekali. Ya, tetapi ingat bahwa meskipun DPR RI mengundang banyak pihak, itu saya kira baik. Tetapi prinsip penyusunan legislasi itu harus memperhatikan partisipasi bermakna sebagai sebuah asas yang harus dipenuhi secara sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Ya, bukan hanya hak masyarakat untuk didengar, tapi juga mendapatkan informasi yang transparan, utuh, begitu ya, yang bertanggung jawab terkait dengan draft. Kemudian juga dipertimbangkan masukannya, ya, dan dijelaskan apakah masukan ini diterima atau tidak. Kami sudah bersurat secara resmi pasca memberikan masukan di sekitar di bulan Juli, begitu ya, untuk mendesak kepada DPR RI dan juga pemerintah menjawab apa tanggapan DPR RI terhadap masukan-masukan kami. Jangan hanya didengar saja seolah-olah kemudian diterima masukannya, tapi ternyata sekedar hanya menjadi etalase karena pasal-pasal yang ada di dalamnya itu tidak banyak berubah, ya masih sangat bermasalah. Dan
saya pikir ini manipulasi terhadap prinsip partisipasi bermakna. Jadi ini langkah yang saya kira tidak bijaksana dan tidak selayaknya kemudian KUHAP ini untuk kemudian disahkan dengan situasi demikian. Dan kami juga kemarin melaporkan panja KUHAP ke DPR RI karena kami nilai melanggar proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara etika kebangsaan tidak patut untuk kemudian KUHAP ini disahkan. Terima kasih Wakil Ketua YLBHI Arief Maulana atas apa yang disampaikan. Terima kasih juga sudah diskusi hangat pagi ini terkait dengan pro kontra RUU KUHAP. Sekali lagi terima kasih Mas Arief. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Mario.